잠들진 못해. 왜 자꾸 내 맘에 걸려 떠나지 못해. 차갑던 날 멈추게 돼. 한 번도 이런 적이 없었는데 왜 너라는 사람 날 자꾸만 떨리게. I'm thinking of you. 눈을 감아도 네가 선명하게 보여. 이게 무슨 일이야. 모두 바보 같아 정말. 평소와는 달라. 얼마나 더 지나가면 나아질까. Talking about you all night. 하루 종일 너야. 내 눈앞에 왜 자꾸만 나타나. 나답지 않게 자꾸만 네가 끌려. 이게 사랑인지 몰라도 너만 보면 떨려서 다 나누지가 않대. Telling you 넌 알까 이런 내 마음. Hari ini adalah event yang namanya bisnis matching ya, bisnis apa? Bisnis forum. Bisnis forum dilanjutkan dengan bisnis matching ya. Jadi forum ini adalah forum perjodohan sebetulnya Indonesia Korea. Jadi perjodohan dalam arti ini masing-masing masih menjajaki ya antara seller sama buyer. Kalau di dalam perjodohan ini menjajaki karakter masing-masing ya. Nah, kalau ini sudah saling cocok, baru nanti deal bisnisnya ya. Hari ini perjodohan. Jadi kalau namanya perjodohan sifatnya itu masih memperkenalkan, kemudian juga memberikan masing-masing memberikan harapan ya, terutama yang mau jual barang sama yang mau beli menerima harapan itu dan mempelajari. Hari ini ada kami dari Kedutaan Besar Republik Indonesia lewat atase perdagangan ya, Pak Eko Prilianto namanya ya. Ini membawa 101 orang delegasi dari 71 perusahaan ya. Nah, ini adalah yang calon buyernya, calon pembeli. Nah, calon penjualnya atau calon suppliernya kami dapat sumber dari Bank Negara Indonesia BNI, dari binaan UMKM BNI yang ada di dalam program Ekspora ya namanya. Nah, Ekspora itu didatangkan sendiri, masing-masing diberi kesempatan mempresentasikan barangnya di depan calon-calon buyer tadi. Nah, inilah momen yang saat ini sekarang sedang berlangsung. Bisnis forumnya sendiri tadi pagi sudah dibuka oleh Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia Pak Zulkifli Hasan, dan Pak Zulkifli Hasan telah memaparkan tentang potensi Indonesia ya, barang-barang Indonesia yang bisa dijual ke luar negeri khususnya ke Korea ya. Ada potensi yang demikian besar yang diharapkan bisa disambut oleh buyer-buyer. Karena apa? Karena Indonesia dan Korea sudah mempunyai dasar undang-undang free trade agreement ya. Jadi undang-undang tentang perdagangan bebas antara kedua negara yang disebutnya sebagai IKCPA, Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. Sudah jadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 yang dikeluarkan DPR RI pada tanggal 27 September yang lalu. Dan ini akan diimplementasikan dalam waktu segera tahun ini juga. Ada 11.000 item lebih. Itu meliputi 97% barang-barang Korea yang mau masuk ke Indonesia, yang selama ini sudah masuk itu akan mendapatkan pembebasan biaya. Sementara barang yang dari Indonesia yang mau ke Korea ada 93%. Itu dari seluruh barang yang biasa dijual itu mendapatkan pembebasan bea.
Jadi setelah ini besok mereka akan menyaksikan yang namanya Trade Expo Indonesia. Yang ke-37 sudah 37 tahun itu Trade Expo ini dilakukan di Indonesia. Tetapi mengenai jumlah delegasi yang terbanyak terbesar di satu negara baru kali ini nih. Jumlahnya lebih dari 100 orang. Ya. Nah, Trade Expo ini juga nanti di ICE BSD sudah dibuka oleh Presiden kemarin ya, tanggal 19 kemarin, dan itu menampilkan produk-produk Indonesia yang lain. Kalau kali ini khusus produk binaan BNI saja. Kalau yang lain di sana bebas, pasar bebas itu besok itu silahkan mereka melihat, menilai, kemudian melakukan transaksi dari apa yang dia lihat di pameran Trade Expo Indonesia. Ini kan merupakan tindak lanjut, Pak. Tindak lanjut dari kerjasama yang sudah kami lakukan antara BNI dan Koima, Pak. Dari signing MOU tanggal 23 Juni tahun ini, Pak. Koima itu adalah Korean Importer Association. Jadi Koima ini merupakan asosiasi importer yang mana mereka membawahi mungkin lebih dari 100.000 anggota, Pak. Nah, ini importer semua, jadi asosiasi importer Korea. Nah, ini yang kita kemarin di Juni kita melakukan signing atas inisiasi Pak Dubes juga sama KBRI dalam ini. Jadi kerjasama ke depannya pertukaran database nih sebenarnya, Pak. Jadi database yang dimiliki sama Koima sama debitur dan binaan BNI. Nah, hasil dari MOU kemarin kita tindak lanjut dengan kegiatan hari ini dalam bentuk business forum dan business matching tadi yang telah disampaikan Pak Dubes, Pak. Jadi ini tindak lanjut dari MOU yang sudah kita lakukan tempoh hari. Nah, kita harapkan ini juga ke depannya tadi seperti disampaikan Pak Dubes, ini hari ini adalah perjodohan, mudah-mudahan bisa ditingkatkan menjadi pernikahan ya, Pak ya. Gitu, Pak. Jadi yang hari ini hadir ada sekitar 86 calon eksportir, yang mana setengahnya adalah binaan BNI dan setengahnya adalah peserta TI yang ada di ICE BSD, Pak. Jadi kemarin yang hadir 72 anggota dari Koima dan non-Koima. Nah, itu kemarin kita kita cek nih apa aja produk yang mereka harapkan gitu. Jadi dari profil dari masing-masing anggota Koima ini, nah kemarin kita cari lawannya dengan binaan BNI dan maupun yang ada di T, Pak. Nah, jadi sebagian besar ada beberapa F&B, kemudian furniture dan home decor yang selama ini memang mereka banyak yang mereka cari dari Korea untuk di pasar Indonesia. Nah, itu yang kita pertemukan, Pak. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa berlanjut dengan tentunya kita harapkan ada close deal-nya, Pak ya. Jadi dalam rangka untuk ke depannya ini kan meningkatkan ekspor Indonesia juga terutama ke Korea. Kalau melihat dari variannya kan di sini banyak sekali food and beverage gitu. Nah, memang food beverage itu adalah industri yang sustain dalam artian terus berkelanjutan, namun memang secara biaya dia di tingkat medium, artinya 500 sampai 1 gitu ya Pak. Tapi juga ada beberapa yang furniture, terus ada machinery, tadi ada beberapa yang machinery dia juga ada. Jadi ya kita berharap memang ada beberapa yang bisa di atas 10 sampai 50 juta US, tapi itu masih potensi ya, artinya kami belum melihat. Nanti kami juga telah melakukan pencatatan. Kami siapkan form yang nanti para peserta itu akan mencatat. Tapi yang mencatat nanti tidak hanya dari UMKM-nya, dari pelaku usaha Indonesianya, tapi juga dari eksportirnya. Jadi nanti kita akan melihat kembali potensinya berapa. Nanti mungkin baru bisa kita lihat
nilai yang memang dihasilkan dari sini dan perkembangannya seperti apa dari kemudian hari. Seperti itu, Pak.